bisikannya, tapi gue nggak jelas itu bisikan apa suara mobil kan, masih belum jelas juga. Tapi makin akhirnya gue pakai headset sambil dengerin lagu sambil ngedit foto, lama-lama gue kerengin gitu, ini apa nih, ini suara apa nih, suara angin apa suara apa gitu. Ternyata gue dengar kata-katanya jelas, kata-katanya teriak-teriak panas bro, teriak panas, iya kayak gitu-gitu, teriak panas sambil istighfar. Halo Backpackers, jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Kali ini konten misteri kita akan mengupas tuntas tentang tragedi 10 tahun silam di Gunung Merapi, Yogyakarta. Seperti apa ceritanya? Saksikan setelah ini. Ya, jumpa lagi dengan saya Ale. Buat kalian yang belum subscribe YouTube kita, silahkan di subscribe, like, comment, and share. Oke, gak perlu lama-lama lagi. Kita langsung perkenalkan saja narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini dengan Bang Didit. Apa kabar Bang Didit? Baik, alhamdulillah. Ya, ini ceritanya pada tahun 2010 silam. Jadi waktu itu Bang Didit gimana nih cerita dari awal hingga menemukan kejadian-kejadian yang tidak terduga? Bisa diceritakan dari sekarang mungkin Bang? Oke. Jadi halo, perkenalkan dulu, nama saya Didit. Nama panggilannya Didit, sebenarnya nama aslinya Andika Pradipta. 10 tahun yang silam saya bekerja di sebuah media online, boleh sebutin nggak? Boleh lah ya? Boleh, boleh. Oke, Zone. Terus kebetulan saya berprofesi sebagai fotojurnalis, dan 10 tahun langsung skip 10 tahun yang silam, tepatnya di awal November 2010 ya, berarti 2010 terjadilah satu bencana alam yang mungkin kita ketahui bersama. Cuman mungkin udah samar-samar karena masih udah lampau banget. Jadi Gunung Merapi erupsi. Erupsinya itu cukup menggegarkan, menggemparkan Indonesia saat itu, nasional, karena sudah termasuk bencana nasional saat itu di pemerintah. Akhirnya karena saya berprofesi sebagai jurnalis, dapatlah penugasan ke sana. Karena cuman kan ketika sebelum saya dikirim itu masih tarik ulur tuh, ke sana apa enggak, karena kan di Jakarta ada beberapa momen juga yang harus saya abadikan juga. Akhirnya terjadilah klimaks, Gunung Merapi meletus. Tepatnya itu di bulan November, tanggalnya saya lupa, awal kalau nggak salah, awal November 2010 Merapi meletus, klimaks, erupsinya lumayan tinggi, Udus Gembel juga mengarah ke pemukiman. Kan yang ditakutkan kan Udus Gembel ya? Udus Gembel. Jadi ketika ini Merapi meletus, asap panasnya itu kan yang berbahaya buat manusia sekitarnya, karena kan itu bisa katanya sampai 400 derajat Celcius. Bayangkan aja kita asap uap ketel aja 100 derajat kurang kan. Nah ini 400 kita kena tubuh kita tuh rasanya nggak terbayangkan gitu. Makanya saya ditugaskan kejadiannya itu menjelang maghrib kalau nggak salah, Merapi meletus. Saya ditugaskan malam itu berangkat juga. Jadi saya begitu sampai kantor nggak ada pulang, langsung dari kantor langsung berangkat ke Jogja karena penerbangannya tidak bisa karena bandara Jogja tuh Adi Sucipto kalau nggak salah itu ditutup semua. Akhirnya kita naik jalur darat, naik kereta juga menjelang udah mau masuk Solo juga agak melambatin jalannya karena relnya tertutup sama abu vulkanik gitu.
Nah, sepanjang di jalan itu saya udah koordinasi sama biro daerah di sana apa segala macam. Ternyata saya baru dapat kabar Mbak Marijan meninggal saat itu gitu. Jadi ada cerita ternyata beliau tidak mau, yang Mbak Marijan tahu kan ya, kan juru kuncinya Gunung Merapi. Semua pendaki pasti tahulah Mbak Marijan. Apalagi sejak jadi bintang iklan salah satu produk minuman itu. Jadi kalau dari zamannya kita bahala, kalau mau naik Merapi harus mampir ke rumahnya dulu, permisi. Kalau mau ngasih apa namanya uang rokok atau apa kan bisa ke situ. Nah, ada kabar jam-jam menjelang tengah malam Mbak Marijan meninggal di situ dan belum dievakuasi karena masih siaga penuh itu Gunung Merapi saat itu. Sampai di Jogja, kita berangkat dari Jakarta jam 9 sampai di Jogja menjelang subuh langsung merapat ke ring satunya. Ring satu tuh 2 kilo tuh harusnya tidak boleh dilalui lagi sama manusia karena sudah di blokade gitu. Cuman ya karena wartawan ya Pak ya, punya beban moral ya, punya beban pekerjaan gitu tepatnya, deadline apa segala macam, akhirnya nekat kita pakai mobil teman di Jogja. Dulu nggak salah anak Sindo apa nggak salah, kita masuk ke arah desa Cangkringan itu, desa yang sudah tertutup sama ini, cuman di blokade sama warga dan tentara, ini nggak boleh lewat. Kita udah nunjukin wartawan tapi kayaknya nggak mustahil karena memang masih berbahaya saat itu. Akhirnya nekat cari jalan lewat sawah, akhirnya bisa masuk tembus ke desa itu. Ternyata betul desanya itu bener-bener abu-abu bro, jadi nggak ada warna lain selain abu-abu di desa itu. Genteng ketutupan sama abu, terus tembok-tembok abu, terus di pinggir jalan itu kita ditemanin sama tim relawan dari Aksi Cepat Tanggap dulu, ACT kan, dia yang tahu Medan kan, dia mobilnya juga mobil 4-wheel dia yang ketembus. Akhirnya kita masuk ke dalam situ, suasananya udah sangat mencekam. Terus juga akhirnya ya kita melakukan penugasan di situ. Terus ada kejadian menarik. Jadi tim relawan itu kan, tim rescue itu bawa HT. Jadi tiba-tiba ketika saya udah selesai ngambil gambar, meletus bro, Gunung Merapi lagi, erupsi lagi. Dan kita sambil nguping pembicaraan tim rescue-nya itu, ternyata Gunung Gembelnya mengarah ke kita, ke selatan gitu. Nah itu bikin panik akhirnya, tapi mungkin tim rescue-nya juga udah siap, jadi mobil itu tidak dimatiin mesinnya, terus diputerin ke arah, diputer balikin gitu ke arah ini, jadi siap lari. Jadi langsung diteriakin sama tim rescue-nya, balik. Akhirnya kita balik, kita lari semuanya tuh. Itu yang apa namanya, yang lagi motret, yang lagi apa, semuanya meninggalkan pekerjaannya, lari langsung ke. Nyata tiba-tiba langit birunya itu berbeda abu-abu bro. Jadi kata versi tim rescue-nya itu asap sebelum Gunung Gembel datang gitu. Jadi asap putih dulu, dan itu langsung gelombang uap panas kayak bulu udus kan udus domba yang panas itu. Akhirnya ngebut, kita naik pickup tuh, ada semua gambarnya, saya dokumentasi, nanti mungkin bisa ditampilin juga ketika kita panik lari dikejar sama Gunung Gembel, pickup. Terus udah itu alhamdulillah masih bisa ada umur sih, padahal saya belum kawin tadi. Jadi oke, lanjut next. Terus akhirnya kita lari naik pickup, ngebut naiknya, akhirnya selamat juga. Setelah itu jadi pembelajaran sih buat kita, akhirnya ini kayaknya nggak bisa nih melanggar peraturan ini, karena Gunung Merapi belum jinak gitu, masih terus batuk terus yang bikin ini. Terus panjang hari liputan sampai kita liputan ke pengungsian di sana, ribuan orang di Stadion Mangguwarjo itu satu stadion baru akhirnya dijadiin tempat pengungsian. Terus malamnya kita meliput
penguburan massal. Nah di sini mulai ceritanya itu mistisnya udah mulai. Iya, kencang banget karena kan Jogja itu kan masih budaya masih kencang ya, masih kental ya, entah itu kejawen apa namanya. Jadi ketika nggak kuburin beratus-ratus di satu lubang yang sama, itu sekelilingnya itu dukun-dukun adat atau dukun-dukun apa yang ini, tambah lagi tangisan, teriakan dari keluarga yang tidak mendapatkan kabar nasib keluarganya gimana, dan bisa memastikan bahwa itu satunya adalah keluarga dia gitu, cuman nggak tahu yang mana gitu karena kan sudah ditutupin di kantong jenazah apa segala macam. Nah mulai ada di setiap sudut yang kesurupan, bro. Gua juga nggak ngerti, kita jadi tadinya fokus ke ini jadi terganggu sama teriakan-teriakan itu, teriakan-teriakan orang-orang yang mulai teriak-teriak. Yang lebih seremnya lagi ada yang teriak pakai bahasa Jawa sih, bahasa ini, cuman saya tanya ke teman wartawan lokal, itu artinya temukan saya. Temukan saya gitu, pokoknya pakai bahasa Jawa lah, teriak-teriak ya, orang yang kesurupan ini, orang yang kesurupan ini gitu. Jadi mungkin kalau kita ngambil garis ininya, benang merahnya mungkin arwahnya atau apalah gitu yang belum ditemukan, masih tertutup sama ini, sama reruntuhan atau debu-debu vulkanik. Nah di situ mulai kerasa kenceng mistisnya sih, karena selain di depan kita terhampar ratusan jenazah, kiri kanannya orang teriak-teriak, nangis-nangis, terus bau kemenyan yang dari dukun-dukunnya itu, terus juga beberapa titik mulai ada yang kesurupan. Jadi kebayang dong gimana ininya gitu. Dan itu tuh malam-malam, karena kan nunggu dari polisi apa gitu yang unit identifikasi buat ngedata gitu. Itu malam-malam, tengah malam akhirnya baru dikuburin pakai bulldozer. Begitu bulldozer ngangkat tanah, makin kenceng lagi teriakan-teriakannya itu. Tanah jadi ditimbun. Jadi hampir 150 jenazah deh di satu liang itu, liang besar itu dijajar rapi. Kan juga ada fotonya, kalau ini bisa dilihat bahwa dukunnya saya sempat ambil gambarnya, dukunnya komak-komik gitulah, mungkin untuk mengantar arwah-arwah penasaran itu gimana gitu, yang ngerasa belum ditemukan. Nah di situ sudah selesai penugasan, akhirnya kita kembali ke Jogja, ke hotel. Beberapa teman udah kecapean, udah lemes, karena sepanjang dari pagi sampai ke Jogja sampai malam itu terus bekerja mengawal pemberitaan bencana itu, terus juga ada yang belum makan atau apalah gitu. Akhirnya langsung istirahat semua di hotel, nyewa hotel di belakangnya Malioboro itu, di sekitar Sarkem, ada Sarkem itu ada hotel. Kenapa ketawa mas? Oke. Lanjut lagi. Oke, siap. Terus kita istirahat semua, ada yang masih sibuk dengan laptopnya, ada yang istirahat. Nah mulailah satu kejadian yang menurut saya yang orang yang logis mulai keganggu kelogisannya. Yang pertama-tama adalah dari mati lampu. Jadi tiba-tiba satu hotel itu mati lampu, jebret, mati lampu. Terus karena kita cuman bermodalkan cahaya dari laptop, kan laptop mungkin bisa ada baterainya atau apa gitu. Jadi fokus di situ. Sinyal internet juga sudah ini samar-samar. Jadi kebayang nggak bro? Jadi gue fokus ke laptop nih, kan cahaya dari laptop di balik di sisi kamar. Jadi kamarnya itu kamar hotel tua. Semua benda-benda di situ benda-benda tua, lemarinya juga lemari tua yang jati-jati gitu. Terus juga banyak ukiran, banyak wayang-wayang di ini. Tiba-tiba mulai ngerasa
apa namanya, panas di belakang gua gitu. Di belakang gua kayak panas gitu. Dan mulai ngerasa yang tadi pagi gua ambil gambar itu mulai kerasa kecium gitu. Apa namanya, walaupun gue sih berusaha logis kan, mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu cuman orang angkringan di depan yang lagi bakar sate atau apa gitu. Dan makin lama makin kenceng. Tadinya selintas doang, kok makin kenceng gitu. Terus gue tanya sama temen gue, akhirnya temen ada di sebelah kan, satu kamar itu kan 2 orang. Gue lagi sibuk ngirim berita, dia udah tidur gitu. Akhirnya gue bangunin kan, karena iseng juga. Gue bangunin, ternyata dia nggak mencium apa-apa. Apa mungkin dia masih setengah tidur? Nggak nyium apa-apa. Lu bener gak? Lu nyium daging nggak sih gitu? Enggak nyium apa-apa. Itu tidur aja lu gitu. Nggak usah, kalau lu kecapean lu, namanya lu kayak gitu, lu nggak usah lu paksain gitu. Dia ngomong ke gue gitu. Cuman ya karena mungkin saya belum ngirim berita, saya paksa terus buat tapi fokus ke laptop. Nah, mulai kerasa lagi ketika saya mulai ngedit foto yang desa yang kemarin tadi pagi saya ambil gambarnya gitu. Mulai sekarang ditambah dengan suara aneh bro. Gua nggak tahu ya itu suara apa. Lagi-lagi suaranya itu kayak apa ya? Kayak bisikan gitu. Bisikannya, tapi gua nggak jelas itu bisikan apa suara mobil kan, masih belum jelas juga. Tapi makin akhirnya tadi kan gua pakai headset sambil dengerin lagu sambil ngedit foto, lama-lama gua kerengin gitu. Ini apa nih? Ini suara apa nih? Suara angin apa suara apa gitu. Ternyata gue dengar kata-katanya jelas. Kata-katanya teriak-teriak panas bro. Teriak panas. Iya kayak gitu. Teriak panas sambil apa namanya, istighfar. Kata apa namanya, Allahu Akbar gitu, teriakan takbir gitu. Di situ gue udah mulai ngerasa fix nih, karena ini bukan satu gua halu atau apa, karena gua nggak dengar suara apa lagi, karena kan udah tengah malam tuh, udah menjelang pagi, nggak ada suara apapun gitu. Akhirnya ketiduran sendiri gua. Jadi entah kenapa tiba-tiba lemes tiduran. Pagi-pagi gue belum cerita ke ke temen gue cerita ketika sudah sampai di Jakarta. Karena setelah hari kedua kita masih liputan kan, gue nggak mau mengganggu konsentrasi dia sama hal-hal kayak gitu, karena temen gue penakut juga ya. Nah itu yang masih jadi misteri sampai sekarang. Ketika gue tanya sama teman-teman yang ngerti, katanya ada yang ngikutin lah, ada yang apalah. Ya gue ngerasa ya mungkin karena gue kecapean aja kali ya, karena gue capek terus antara mata ngeliat laptop, ngeliat apa, akhirnya gue berhalusinasi mungkin. Gue juga masih belum bisa menjawab sampai sekarang, tapi itu salah satu pengalaman gue yang cukup jelas sih, karena gue jelas betul dengan kata-kata itu gitu, kalimat yang terbisikan dari belakang gue itu yang mungkin teman-teman atau siapapun yang dengar video ini bisa menjawab atau apa, tapi yang jelas gue sampai detik ini belum terjawab peristiwa itu. Suara apa itu sebenarnya? Ya. Tapi kalau menurut saya sih ya itu tadi ya, mungkin apa namanya lah? Gua kecapean. Antara kelelahan ya, pokoknya antara dua itu tadi, antara nyata antara enggak ya. Bisa jadi. Ya, karena kan kejadiannya pada saat itu langsung gitu, jadi langsung ke TKP dengan melihat langsung. Ya mungkin di satu sisi arwah-arwah atau roh-roh itu
minta bantuan gitu, minta ditemukan jasad dia, maksudnya sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Mungkin Bang ya. Ya mungkin itu, mungkin juga ya kan kita sama-sama tahu ya Bang, Merapi kan agak unik nih. Iya betul. Orang bilang kan apa namanya, kunci Pulau Jawa katanya ada di Merapi atau gimana gitu. Itu yang kita belum tahu. Yang jelas itulah peristiwa yang saya alami 10 tahun yang lalu. Oke, cukup menarik. Jadi nanti kita lihat aja tanggapan dari penonton semuanya nih. Oke, itu aja obrolan kita pada malam hari ini bersama Bang Didit, Ya. salah satu wartawan dari media online, Bang, ya, yang merasakan keganjilan dan mistis waktu peliputan bencana Merapi pada tahun 2010 lalu. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and share. Tentunya subscribe dulu. Oke, itu aja. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Salam jejak backpacker.